Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Guru yang terhormat. Kembali lagi di channel Guru Obat 21 Media Informasi dan Edukasi. Di video kali ini kami akan membahas tentang pertanyaan dari banyak teman-teman guru terkait seperti apa sih rapor dari kurikulum paradigma baru atau kurikulum prototype yang mulai diterapkan di 2022 nanti Bapak Ibu. Jadi perlu dipahami, ini perlu kami sampaikan ya, kurikulum paradigma baru ini sudah berjalan di 2.500 sekolah penggerak saat ini yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah di 2022 nanti itu kurikulum ini bisa diterapkan di sekolah lain maksudnya sekolah yang saat ini tidak termasuk sekolah penggerak, sekolah secara umum seperti itu Bapak Ibu. Nah terkait rapor ini, pertanyaan kita tentunya semua, gimana sih perbedaan antara rapor ke-13 dengan kurikulum paradigma baru ini? Nah ini yang perlu kita pahami. Langsung saja kita membandingkan atau mengkomparasi tampilan dari rapor ke-13 dengan rapor kurikulum baru. Kita mulai dari rapor ke-13 Bapak Ibu, rapor kurikulum 2013 yang berlaku saat ini. Nah ini adalah contoh dari salah satu rapor K13, ini jenjang SMP ya. Ya, ini jenjang SMP. Ini kami dapatkan formatnya dari internet juga seperti itu. Terkait rapor K13 jenjang SMP. Nah, ada tampilannya ini ada 4 halaman di sini kalau raport ini. Tampilan seperti Bapak Ibu tentu tidak asing lagi. Yang pertama ada KI 1 ya. Terkait sikap, kemudian di sini ada sikap spiritual, kemudian sikap sosial seperti itu. Kemudian di halaman kedua itu ada pengetahuan dan keterampilan, karena di K13 ini ada memang pemisahan ya, pemisahan penilaian juga terpisah antara pengetahuan KI 3-nya dengan keterampilannya atau KI 4-nya. Ini contohnya, jadi ada kelompok mata pelajarannya, kemudian nilainya, kemudian deskripsinya seperti itu. Ini untuk pengetahuan. Di halaman ketiga itu adalah untuk keterampilan. Jadi halaman kedua tadi untuk nilai pengetahuan, halaman ketiga adalah nilai-nilai dari keterampilan seperti itu. Nah di halaman keempat ini ekstrakurikuler, prestasi dan ketidakhadiran Bapak Ibu ya, dan tanda tangan seperti itu. Nah ini kurikulum 2013 agak panjang dan memang agak kompleks ya, lebih kompleks dibanding raport kurikulum baru. Nah sekarang kita menuju ke tampilan kurikulum baru, raportnya seperti itu. Nah sekarang kita lanjut ke rapor kurikulum paradigma baru. Tampilannya Bapak Ibu ini seperti ini. Ya ternyata sangat sederhana, sesimpel ini ya. Hanya ada biodata peserta didik, kemudian ada nomor, kolom pertama itu adalah nomor, kemudian mata pelajaran, kemudian nilai akhirnya, kemudian capaian kompetensi. Tidak ada lagi pemisahan antara keterampilan dan pengetahuan. Tidak ada pemisahan antara KI 3, KI 4, tidak ada lagi di kurikulum paradigma baru ini. Jadi kalau kita amati, ini sepertinya hampir-hampir sama dengan rapor KTSP ya. Rapor KTSP ya kemarin sebelum ke-13, tampilannya juga sederhana, kurang lebih ya seperti ini. Tidak sama tapi kurang lebih sederhana ini. Nah, di sini ada capaian pembelajarannya. Jadi penilaian ini, kalau informasi yang kami dapatkan dari salah satu webinar seperti itu, bisa dari penilaian formatif dan juga bisa langsung dari penilaian sumatifnya. Nah itu tergantung nanti otoritasnya guru untuk menentukan penilaian mana yang menjadi sumber untuk mendapatkan nilai akhir ini. Nah ini hanya ada biodata, kemudian nilainya dan capaian kompetensi. Dan di selanjutnya hanya ada ekstrakurikuler, keterangannya, kemudian ketidakhadiran ya seperti itu. Ini bisa jadi hanya 2 halaman saja maksimal kalau formatnya hanya seperti ini atau hanya sesederhana ini tentunya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah tampilan dari rapor kurikulum prototype atau kurikulum paradigma baru yang banyak teman-teman tanyakan seperti itu dan kita semua tanyakan. Nah Bapak Ibu silakan berkomentar bagaimana argumentasi atau pendapat Bapak Ibu terkait perbedaan rapor dari K13 dengan kurikulum baru ini. Kita diskusikan sekali lagi di kolom komentar. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.